Oke, halo. Tes tes. Seperti biasa, oke. Jadi pada video kali ini, gue tidak bermain game, anjay. Jadi gue pengen menjawab satu buah pertanyaan ya dari satu buah komentar sebenarnya dari Bang Media Digital. Bang, Blender rendering short video 3 dimensi untuk komputer requirement gimana AMD atau Intel? Saya masih belum paham dan masih belum menemukan jawabannya. Share dong speknya yang minimal dan jangan suruh lihat website Blender untuk melihat requirement yang ditentukan ya. Kasih juga dong tutorial animasi 2 dimensinya. Terima kasih. Oke gini. Jadi gue di sini sepemahaman gue ini ada dua bagian yang berbeda gitu ya. Jadi gue tuh disuruh untuk menyampaikan pendapat gue bagaimana pilih Intel atau AMD untuk rendering short video 3 dimensi. Jujur kalau Intel atau AMD itu kan berarti kita berbicara soal prosesor ya. Dan yang kedua adalah bagian pada saat tutorial animasi 2 dimensi. Ya gue sebenarnya tutorial animasi 2 dimensi itu masih awam banget lah. Jadi ya cuma bisa buat ya dikit-dikit aja bisa. Oke, itu tutorial bagian keduanya nanti yang 2 dimensi bakal insya Allah gue buat video terpisah. Jadi dasar-dasar Premiere Pro kali ya. Premiere Pro, After Effects gitu ya mungkin ya. Gue pakainya After Effects sih guys. Gitu. Nanti gue akan coba jawab yang bagian pertama nih. Untuk mending AMD atau Intel buat render video pendek 3 dimensi. Kalau gue ini biasa pakai Blender. Ya sama dia juga pakai Blender gitu ya. Gini, dari pengalaman gue pernah pakai Blender. Itu spesifikasi PC gue Core 2 Quad Q8400. Gue kasih lihat Core 2 Quad Q8400 nih. Gue pernah pakai ini. Ini spesifikasi gue dulu buat iseng-iseng main Blender. Ini prosesor udah cukup lama. Dan kayaknya memang sangat tidak worth it untuk buat Blender dan tidak kuat ya sepertinya walaupun udah 4 core 4 thread. Jadi gini, kalau lu pengen, ini singkatnya aja ya, lu pengen budget PC buat rendering itu masih mikirin kayak gimana nih nanti mau 15 juta ke atas kah mau berapa. Kalau masih mikirin budget menurut gua pakailah Intel ya, karena gini, istilahnya kan gini, kenapa gue suruh pilih Intel, soalnya gini kan, kalau Blender itu setahu gua render prosesnya ada dua, bisa pakai prosesor only ya. Jadi kalau misalkan si prosesornya itu ada VGA internalnya atau integrated graphic cardnya, itu dia bisa render pakai Blender. Dan Blender itu punya opsi pakai render ala dedicated video card atau video cardnya yang pakai Nvidia atau AMD RX series gitu. Pokoknya pakai VGA eksternal lah. Itu gampangnya pakai VGA eksternal. Nah, kalau udah masuk ke 3D animasi short video kan nggak mungkin toh. Misalkan abang pakai PC yang masih pakai integrated VGA gitu loh. Jadi si VGA ini nyatu sama prosesor. Itu. Jadi kalau menurut gue mending Intel atau AMD. Ini bang, kalau untuk PC rakitan menengah ke bawah itu mending abang pilih Intel. Karena ya jujur aja ya, performa nih. Saya kasih tahu sedikit aja nih, sedikit gambaran. i5 11400. Kita lihat harganya ya bang ya nih. Nah ini rata-rata 2,5 jutaan lah. Kan ada yang 2,4, ada yang
2,3, ada yang 2,4, ada yang 2,6. Terus kita bandingkan sama AMD. Setahu gua kalau Ryzen cuma dapat ini. Setahu gua cuma dapat ini. Setahu gua. Dan ini aja harganya udah 3,2 something. Ini tuh harganya kalau nggak salah 3,7 jutaan. Ini udah banding sebenarnya sih, banding sama motherboardnya. Jadi menurut gue pribadi kan untuk harga kayak ini kan 3,2 3,3 jutaan lah ya. Kita lihat yang ini apa namanya 4350 itu kan kalau dibandingkan sama i5 harganya lebih masuk akal yang i5 gitu. Jadi kalau untuk masih mikirin kayak budget 15 ke bawah lah untuk buat short animasi video, kalau gue sih pribadi mending beli Intel. Nanti sisanya buat beli graphic card gitu. Karena kalau AMD kan, AMD juga kalau emang ada graphic cardnya, cuma kan kalau buat render kan gimana ya, pakai VGA yang nyatu sama prosesor gitu. Ya bisa diharapkan ya bisa, cuma kalau untuk produktivitas sih kalau misalkan mau mengoptimalkan budget sekalian beli VGA eksternal gitu. Tapi beda cerita kalau misalkan udah menengah ke atas ya gitu ya. Saya nggak bilang kalau versi Intel untuk menengah ke atasnya itu buruk, tapi kalau dibandingin dengan kompetitornya atau si AMD untuk 3D modeling short video gitu ya, itu lebih bagus AMD. Soalnya dari beberapa pernah gue nonton di YouTube itu, kalau orang udah profesional animator, profesional desainer, atau misalkan udah levelnya udah kayak buat video apa ya, kartun gitu ya kan, itu kan pasti udah ada 3D modelingnya, terus nanti kan dia gerak kemana-mana. Itu biasanya pakainya AMD series ya, entah biasanya tuh gue pernah lihat cuma pakai AMD Threadripper, itu udah paling GG sih. 32 thread 32 core 64 thread, dan Intel kan nggak ada yang sebesar itu dan sebanyak itu gitu loh. Dan kalau pakai Blender ini kan emang requirement sistem requirement hardware-nya itu kan emang harus pakai graphic card eksternal gitu loh bang. Jadi kalau mau pakai Intel atau AMD, kalau sama-sama prosesor, menurut gue sih kalau untuk ke bawah, menengah ke bawah, pilihlah Intel, karena AMD sekarang lagi kurang reasonable harganya menurut gue. Karena emang dari dulu sih sebenarnya Intel sama AMD tuh kompetitif ya, karena si Intel dulu, kalau dulu i3 9100, zaman i3 9000 sama AMD Ryzen 3 3200G itu harganya cuma beda 300.000. Nah, itu pertimbangan orang ketika pengen beli VGA card atau enggak gitu. Kalau sekarang kan wah harganya udah beda, Bang. i3 yang 12.100 12.000 atau 11.100 saja yang enggak ada F-nya, yang pakai VGA itu kan sekarang harganya 1,6 juta. Dan si Ryzen yang kompetitornya itu kan harganya 3,3 juta. Ya maksudnya udah hampir 2 kali lipat lah gitu. Dan untuk kelas menengah atau mainstream itu nggak worth it sih kalau menurut gua. Itu mending budgetnya 1,6 juta plus VGA eksternal daripada beli 3,3 juta prosesor sama VGA jadi satu gitu sih menurut gua ya. Menurut gua aja nih mah, singkatnya gitu aja. Kalau emang tapi buat menengah ke atas ya AMD aja, pilih Ryzen 7 sekalian atau Ryzen 9 atau Ryzen 5 mungkin biar. Tapi kalau Blender sih menurut gua selain prosesor yang kenceng, VGA nya juga harus kenceng sih. Entah kalau minimal gua sih RTX 2060 mungkin, atau seminimal-minimalnya mungkin GTX 1650 ya, yang DDR6 boleh lah. Itu aja sih mungkin kalau Intel atau AMD, tergantung budget. Kalau menengah ke bawah mending pilih Intel, tapi kalau udah menengah ke atas, udah budgetnya udah kayak mulai menekuni lah, udah pakai AMD aja.
Soalnya AMD udah Ryzen 7 nya, Ryzen 9 nya itu udah, kalau dibandingin sama i7 sama i9 itu udah kayaknya udah kalah. Apalagi high end nya Intel itu kan Extreme Series ya, dibandingin sama high end nya AMD yang Threadripper itu jauh, dari segi core nya aja jauh gitu. Itu mungkin itu aja, semoga menjawab. Ini 10 menit juga ya, semoga paham lah. Nah, gitu kan. Kalau render kan biasanya juga ada mau pakai render CPU only apa mau pakai GPU only gitu. Nah, kalau menurut gue sih pribadi, kalau udah render short video sih GPU aja semua. Jadi untuk menengah ke bawah kasih aja mau Core i5 mungkin. Dan ini spesial, jadi gua racikin juga. Ini PC ala gua. Kalau misalkan gua ini ya kayak mau menekuni gitu, atau misalkan abang mau menekuni banget nih buat render short video di 3 dimensi ya, ini spek PC sebenarnya baru gua rakit, tapi sebenarnya ini ala gua, jadi subjektif aja. Ini menurut gua, ini opini gua ya kan. Sorry banget kalau banyak yang kata-kata yang masih karena ini gak ada skripnya sama sekali guys, jadi ya udah gitu loh, ngomong-ngomongnya aja. Oke lanjut. Nah nih, ini adalah spesifikasi Blender untuk short video 3 dimensi render. Ini menurut gua, ini versi gua ya. Jadi abang tuh harus nyiapin budget sekitar 13 juta sampai ya 15 juta lah, 15 jutaan. Ini 15 juta kenapa? Karena full set. Karena kan nggak mungkin beli PC tok, itu pasti beli monitor kan gitu. Kalau untuk 3D modeling kan biasanya cuma butuh 60 Hz ya. Yang penting tuh kan apa ya, warnanya sih. Entah color gradingnya gimana. Color grading sih namanya apa ya, kayak sRGB-nya gitu kan, kalau nggak salah sih. Tuh, jadi ya yang penting kan kalau di monitor, kalau buat 3D short video itu biasanya ya, kalau gue sih kualitas warnanya. Kalau untuk FPS-nya mah 60 aja udah cukup sih menurut gue. 60 Hz sudah biasa aja gitu. Oke lanjut. Yang pertama ini minimal spek buat short videonya adalah prosesornya Intel Core i5 11400 series F dengan soket LGA 1200. Kenapa gue pilih ini? Singkat aja, ini harganya murah kalau dibandingin dengan apa yang akan didapat. 6 core 12 thread ini cukup buat render video 3 dimensi. Video short pun mau bikin kayak mungkin agak project agak besar itu masih bisa. Yang kedua adalah VGA nya. VGA di sini gue pakai Gigabyte GTX 1650 Super 4 GB DDR6. Kenapa gue pilih ini? Karena ini adalah apa ya, masterpiece-nya dari DDR6. Jadi ini emang harus kayak dicoba gitu loh, kalau misalkan abang-abang kayak pengen beli VGA yang murah lah. Ya sebenarnya sih nggak murah sih, 6.400.000. Murah dari mana ya? Ya maksudnya harganya masih under 10 lah kan. Misalkan kalau udah mulai profesional mungkin pakainya RTX 2060 atau mungkin RTX 3000 series, terus di SLI kan. Kalau udah main Blender kan udah mulai main SLI atau apa namanya kalau AMD tuh, kalau 2 VGA AMD gitu. Kalau Nvidia kan SLI gitu ya. Terus ini gue ada feeling baik aja sama 1650 Super buat Blender sih sebenarnya gitu. Cuma kalau menurut gue pribadi 4 GB sih gimana ya, gue nggak tahu untuk ngeload tekstur Blender. Tapi kalau mungkin cuma short video yang nggak terlalu banyak objek dan nggak terlalu banyak tekstur dan nggak terlalu banyak efek dan lightning, mungkin masih bisa sih buat ngehandle itu. Terus motherboardnya adalah MSI B560 A Pro LGA 1200. Yang penting gini, kalau motherboard carilah soket yang ada M.2 NVMe, udah itu aja, biar maksimalin aja lah. Terus kita pakai RAM-nya udah jelas, harus dual channel, 2 keping, 16 GB
DDR4 dan frekuensinya 3200 karena si i5 ini udah support ke 3200 MHz. Beda sama kayak i3. i3 itu masih 2666 gitu. Jadi kita maksimalin aja si i5-nya. Terus power supply nggak usah muluk-muluk, yang penting udah 80 plus bronze. VGA-nya juga nggak terlalu boros. Itu malah irit VGA-nya. 550 watt menurut gue cukup karena si i5 ini kan TDP-nya 65 watt ya. Cukup rendah. Terus ini VGA-nya cuma 65 watt. 130 ya, ini sekitaran, kalau di total semua itu sekitaran 200 watt. 250 watt kayaknya. Oke, lanjut. Untuk casing itu gue pakai Digital Alliance Unicorn. Ini sebenarnya balik lagi ke selera gitu. Kita pilih casing aja yang 300.000 boleh, mau yang 500.000 pun boleh, karena yang penting tuh sesuai saja sama motherboardnya gitu. Kalau motherboardnya kan bebas lah pilih yang, kalau udah Core i5 ini udah 1,5 juta sih harusnya gitu. Kalau casing bebas, terserah. Fan ya, fan harus diperhatikan. Kalau misalkan gini, kalau nggak mau beli 6 fan itu, abang beli satu fan aja yang buat prosesornya, entah HyperX 212 series. Itu fan OEM ya, kita bicara fan OEM, fan yang gede itu loh, yang ditaruh di prosesor. Kan kalau prosesor kan ada fan bawaannya tuh yang warna hitam, itu abang ganti aja. Kalau misalkan mau buat 3D modeling kerja berat, diganti yang OEM tuh. Terus SSD M.2 NVMe Gen 3 dari Vision 256 GB. Ini udah cukup buat menyimpan sistem dan data sementara aja, yang nantinya bakal di backup ke harddisk 1 TB. Gitu aja sih, udah ini aja. Spek gua simple banget, dan kayak untuk harga 13,5 juta ini semua baru ya, jadi ini nggak ada yang bekas sama sekali, ini baru. Makanya itu ada harga VGA 6.400.000 itu baru gitu. Dan 13,5 juta ini menurut gua kan tinggal tambah monitor ya, monitor 2,5 juta atau 3 juta lah kalau untuk udah mau desain rendering kayak gitu kan. Ya 15 juta lah, 16 juta gitu. Atau mau lebih murah pakai komputer yang namanya apa, bundling, orang bilang mah gitu. Oke, mungkin itu aja untuk pembahasan yang 3D modeling, dan sekalian gua bonusin racikan PC-nya ya tadi ya buat 3D modeling gitu ya. Walaupun kayak gua nggak tahu itu optimal apa enggak, tapi gue punya pemikiran baik kalau itu bakal cukup mumpuni untuk short video 3 dimensi sih. Dan juga nggak terlalu over budget juga sih. Dan ya sisi baiknya adalah itu semuanya baru gitu, jadi nggak usah khawatir lah. Oke, lanjut. Dan sekarang gue akan memberikan 10 menit ke depan mungkin ya, bonus untuk kalian para nostalgia PC, atau misalkan kalian wah PC gue pengen rakit PC kentang. Oke, kita akan merakit PC kentang ala gue. Jadi di sini gue udah nyiapin ada satu PC Intel dan satu PC AMD. Ini kalian nyontek aja nggak apa-apa. Gue bakal sebut ini Intel Core i5 3470 non-K 3,28 GHz 4 core 4 thread. Ini prosesor cukup sangat melegenda ini legend nih si i5 ini. Teman gue dulu pakai itu guys, bah, disandingkan dengan 1050 Ti dulu teman gue, mantap bro. Full HD rata kanan 70, mantap. Keren. Terus motherboardnya kita pakai H61 dari MSI. Ini sebenarnya mereknya bebas, yang penting soketnya 1155 tuh. Harganya 420.000 ya. Ini kayak setiap rupiah yang kalian keluarkan tuh pasti nikmat gitu. Terus kita yang ketiga adalah VGA-nya. VGA-nya itu pakai 750 Ti Furion 4 GB 128 bit DDR5. Ini VGA-nya baru guys, baru ini 750 Ti 4 GB ya, walaupun kayak keluaran 750 Ti itu 2013 kalau nggak salah, 2013. Terus RAM-nya kita pakai 16 GB dual channel seperti biasa.
maksimalkan saja 600.000 gas. Dan PSU, nah ini untuk PSU nya sebenarnya ada yakin nggak yakin gitu loh bos, kok bisa 80 plus gold ini loh. Kita cek ya kan, PSU Innovation, aduh, tapi ratingnya bagus guys, ratingnya bagus, jangan salah loh, 300 ribuan loh, 80 plus gold, 8 tahun ganti baru ya. Apa yang bakal salah dari ini coy ya? Ya jangan sampai aja semuanya rusak cuma sisa PSU nya doang ya kan, lucu juga. Oke lanjut, dari PSU itu aja. Terus ini SSD gue pakai SSD nggak ada mereknya, ini RX7 SATA, yang penting lu bisa rasain SSD dan kencang. SSD itu kencang guys, ketika kalian pakai hard disk upgrade ke SSD SATA, walaupun SATA itu nikmat guys, beda sama kayak kalian upgrade SATA ke M.2 itu deh ya. Nggak kerasa. Ya kayak cuma kerasa 10 detik gitu kan ya, kalau booting Windows mungkin kayak 10 detikan, 5 detik, cuma kalau udah kayak buka aplikasi paling cuma sedetik 2 detik gitu kayak ya. Ya sudah gitu. Oke lanjut, harddisk kita tetap pakai 500 GB, udah cukup, lebih dari cukup 500 GB ya. Kalau PC kayak gini buat link buat online, zoom, buat browsing, nonton YouTube, nonton web, nonton VoApp ya kan. Terus kalian mau ngapain lagi itu, ini ngedit bisa loh, ngedit video ini bisa. Terus mau 3D modeling, ini sebenarnya hal yang cukup menantang loh guys, PC kayak gini buat 3D modeling. Terus apalagi ya, udah kayaknya bagus loh ini PC, mantap harganya tuh 5.136.000, sangat reasonable buat harga sekarang ya kan. Terlebih dapat VGA yang baru, VGA nya baru loh ini, edan 2.400.000 baru. Emang harganya harusnya sih sejutaan, 750 Ti dulu 2020 awal 750.000 guys. Sekarang udah 2.400.000, udah nggak jelas emang. Oke lanjut, kita lanjut ke spesifik yang kedua, PC nostalgia ala gua, ini yang AMD kan. Kita lihat dari pertama aja udah keren ya, AMD FX 6300 Visera 4 GHz 6 core. Ada yang aneh ya, 6 core. Jadi pada PC kali ini yang AMD nostalgia kita pakai Bulldozer 6300 kan, itu emang udah 6 core 6 thread, tapi kelemahannya dari prosesor ini adalah dia boros guys. Itu bisa 100 watt TDP nya guys, 100 watt untuk hanya sebuah prosesor, retard sekali. Untuk motherboard kita pakai yang AM3 Plus. Jangan lupa kalian kalau beli motherboard AM3 Plus tanya udah bisa support AMD FX atau belum gitu, takutnya belum support kan, sayang gitu, 500.000. Terus kita pakai kita pakai VGA bekas RX 550 4 GB DDR5 ya, cukup lah 4 GB buat ngedit, buat edit foto, edit video, mungkin cukup buat konten. Mau live streaming 6 core cukup menantang kalau punya bakal gue coba sih guys, live streaming sabi apa enggak tuh 6 core nya. Terus apalagi kebutuhan kayak gini tuh 4 GB banyak lah, masih bisa nonton video aja bisa ribuan tab ini guys. Terus kita pakai RAM, maksimalkan aja 16 GB 8 GB 2 channel seperti biasa. Wih, iya bener. Terus PSU kita pakai PSU yang rada ngawur, tapi ya pokoknya kalian kalau ada yang pakai PSU Innovation 400 watt 80 Hz coba dah di komen di bawah gimana rasa PSU nya coy, gue penasaran tuh anjir. Tapi kalau gue dikirimin pun gue nggak bisa nyoba guys, gue nggak punya PC. Yang coba kalian yang punya PC aja lah, coba komen gimana sih rasa PSU 350.080 plus bronze. Lanjut 80 plus gold. Lanjut
SSD kita pakai seperti biasa, hard disk sama aja, casing dan fan sama aja, udah semua sama aja, simple. Harganya lebih murah, 4.646.000. Sebenarnya ini beda di VGA ya. Kalau VGA nya sama kayak ini, si mau pakai GTX 750 Ti pun gak ada masalah sih sebenarnya kalau gua. Tapi kalau lu pengen ngedit pakai Adobe sih, Adobe itu sangat berteman baik dengan Nvidia, jadinya mending pakai Nvidia aja guys. Gitu. Udah itu aja saran dari gua. Adobe itu sangat berteman baik dengan Nvidia. Kalau misalkan kalian nanya, bang kalau buat 3D modeling pakai Maya, bagusnya pakai Nvidia atau Radeon bang? Nvidia aja udah aman. aman guys. Bagaimana? Kita cari amannya aja, pakai aja Nvidia, udah beres. Tapi kalian pengen yang kayak bang gue pengen cari VGA yang gak dicari miner, gini guys, sebenarnya Nvidia tuh mahal gara-gara dicari para mining Bitcoin. Tapi gue nggak tahu ya sampai sekarang mining tuh masih tren apa enggak gitu, apa orang yang mining ini udah kaya dan diam-diam aja gitu ya kan, dia menghabiskan semua stok VGA, terus beberapa bulan kemudian beli Ferrari, diam-diam aja di rumah taruh di bawah tanah, terus dia udah gak usah keluar rumah gitu. Gue juga nggak tahu sih, gue gak ngerti lah kayak gitu. Itu kayak ngepet online gitu sih jatuhnya. Ngepet online ya, di rumah aja dapat duit banyak kan? Walaupun duitnya kripto kalau dijual, gue nggak ngerti sih, gue belum pernah jual kripto juga sih gitu. Oke lah, mungkin itu aja daripada tambah ngawur. Tadi gue sebutin dapat tiga racikan PC yang satunya baru semua kan, jelas ya. Yang blender itu pasti harus baru guys. Kalau lu mau coba suatu hal yang baru tuh, kalau device lu siap atau fresh gitu, wah enak sih, gas aja, gak usah takut apapun lah gitu pokoknya. Yang penting udah ada referensi dari temennya ACC, apalagi temen yang ngerti sama spek PC. Lu tanya sama temen lu, ini spek PC gua yang buat blender, dia pasti oke kok untuk harga segitu ya. Beda kalau misalkan lu cerita, gue punya budget 50 juta gitu, ya udah, kalau 50 juta nggak usah mikir, langsung aja ke sono gitu. Oke, mungkin segitu saja untuk video kali ini. Kalau ada kata-kata yang kurang berkenan, mau dimaafkan seperti biasa, mulut saya ini nggak bisa direm. Itu aja, sorry banget kalau masih belepotan karena nggak pakai skrip sama sekali. Ini lu lihat nih, gue nggak pakai contekan bro, tuh gue pengen ngomongnya aja biar nggak ada dusta di antara kita gitulah ya, takutnya dibilang promosi lah. Ini semua komponen ini bisa kalian temuin di toko online shop, mau Tokopedia, mau Bukalapak. Dan ini kalau jujur, kalau harga yang di atas tuh 1 sama 2 itu gue dapat dari enter komputer seperti biasa. Oke, itu aja, see you on the next video. Terima kasih yang udah komen, semoga puas gue jawab komenannya ya kan. Bye bye pokoknya. Kalau ada PC yang harus bisa gue coba sih dan bisa gue beli, gue coba guys. Kita telanjangin guys sampai baut-bautnya kita coba, let's go. See you in the next video ya, bye bye, love you full boy.